Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu, seorang pasien saya, Ibu Aminah, yang berusia 70 tahun, datang dengan wajah lelah. Beliau berkata, "Dok, saya ingin tetap kuat agar bisa salat tarawih, mengaji bersama cucu-cucu, tapi badan sering terasa lemas. Apa ada makanan yang bisa membantu saya tetap sehat di usia ini?" Bapak dan Ibu, pertanyaan sederhana ini mewakili banyak lansia lain. Seringkali kita sudah berusaha menjaga pola hidup, tetapi tanpa makanan yang tepat tubuh tetap mudah sakit tulang rapuh, ingatan melemah, dan semangat beribadah pun terganggu. Dalam video ini, saya akan membagikan 10 makanan terbaik untuk lansia yang bukan hanya sehat, tetapi juga mudah ditemukan, terjangkau, dan tentu saja halal. Insya Allah, dengan memilih makanan yang benar, tubuh akan lebih kuat, pikiran jernih, dan ibadah semakin khusyuk. Mari kita mulai perjalanan menuju kesehatan dengan makanan yang sederhana, namun penuh keberkahan. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita jujur pada diri sendiri. Di usia lanjut, banyak di antara kita yang masih mempertahankan kebiasaan makan seperti saat muda. Nasi putih, berlebihan gorengan, makanan manis, kopi kental setiap malam, semua terasa nikmat, tapi perlahan-lahan justru melemahkan tubuh. Saya sering menemui pasien yang berkata, "Dok, saya kan cuma makan apa yang biasa ada di rumah. Kenapa sekarang jadi cepat sakit?" Pertanyaan ini sering muncul karena banyak lansia tidak sadar bahwa kebutuhan tubuh berubah seiring bertambahnya usia. Metabolisme melambat, otot dan tulang mulai rapuh, jantung dan ginjal bekerja lebih berat. Jika makanan yang kita pilih salah, terlalu banyak gula, garam, minyak, atau makanan instan, maka dampaknya langsung terasa. Tekanan darah naik, gula tidak terkendali, kolesterol menumpuk. Bahkan lebih dari itu, pola makan yang tidak tepat bisa membuat tubuh cepat lelah, tidur, tidak nyenyak, pikiran sulit fokus, dan akhirnya semangat ibadah pun berkurang. Masalahnya bukan hanya soal kenyang, tapi apakah makanan itu benar-benar menyehatkan atau justru diam-diam merusak? Inilah yang sering diabaikan oleh para lansia. Makan untuk mengisi perut, bukan makan untuk memperkuat tubuh dan memperpanjang umur sehat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mengapa pola makan yang salah begitu cepat merusak kesehatan di usia lanjut? Ada beberapa penyebab utama yang perlu kita pahami. Pertama, metabolisme tubuh melambat. Saat muda, tubuh masih bisa membakar kalori berlebih dengan cepat. Namun, di usia 60 tahun ke atas, metabolisme menjadi lebih lambat. Akibatnya, makanan berlemak dan bergula yang dulunya mudah dicerna kini justru menumpuk sebagai kolesterol dan lemak di pembuluh darah. Kedua, penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Lansia yang tidak menjaga asupan protein dan kalsium akan lebih cepat mengalami kelemahan, otot sendi kaku, dan tulang rapuh. Hal ini sering membuat mereka mudah jatuh dan sulit bangkit kembali. Ketiga, organ vital bekerja lebih keras. Jantung, ginjal, dan hati pada lansia sudah tidak sekuat dulu. Makanan tinggi garam, gula, dan minyak bisa memperberat kerja organ-organ ini sehingga memicu tekanan darah tinggi, diabetes, hingga gagal ginjal. Keempat, daya tahan tubuh menurun. Tanpa makanan bergizi, tubuh lansia lebih rentan terhadap infeksi mudah, flu, luka sulit sembuh, bahkan risiko kanker meningkat.
Bapak dan Ibu, penyebab ini menunjukkan bahwa tubuh lansia memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang muda. Bukan sekadar mengenyangkan, tetapi makanan harus menjadi obat alami yang memperkuat tubuh, melindungi organ, dan menjaga semangat hidup. Bapak dan Ibu yang saya cintai, apa yang terjadi bila pola makan yang salah terus dipertahankan di usia lanjut? Dampaknya tidak hanya terasa pada tubuh, tetapi juga pada kualitas hidup sehari-hari. Pertama, meningkatnya risiko penyakit kronis, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, bahkan stroke lebih mudah menyerang jika asupan harian penuh garam, gula, dan minyak. Banyak lansia yang akhirnya harus minum obat seumur hidup karena lalai menjaga makanan. Kedua, tubuh cepat lelah dan tidak bertenaga. Akibat kekurangan protein dan vitamin, lansia sering merasa lemah, mudah mengantuk di siang hari, dan sulit melakukan aktivitas ringan seperti berjalan atau beribadah. Ketiga, daya ingat menurun. Otak pun membutuhkan nutrisi. Tanpa makanan bergizi, memori mudah kabur, konsentrasi melemah, bahkan risiko demensia meningkat. Keempat, menurunnya kualitas ibadah dan hubungan sosial. Lansia yang tubuhnya sering sakit, tulangnya lemah, dan pikirannya tidak jernih akan sulit beribadah dengan khusyuk, apalagi berkumpul dengan keluarga dengan penuh semangat. Bapak dan Ibu, dampak ini menunjukkan bahwa makanan bukan sekadar soal perut kenyang. Ia adalah kunci apakah usia senja kita akan penuh sakit dan obat, atau justru penuh semangat ibadah dan kebahagiaan bersama keluarga. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah memahami masalah penyebab dan dampaknya, sekarang mari kita masuk ke inti solusi alami yang bisa kita praktikkan setiap hari. Berikut adalah 10 makanan terbaik untuk lansia yang insya Allah membantu memperkuat tubuh, menjaga otak, dan menambah semangat ibadah. 1. Tahu and tempe. Sebagai sumber protein nabati, tahu dan tempe sangat mudah ditemukan di Indonesia. Kandungan isoflavon dalam kedelai membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, masalah yang sering dialami lansia. Selain itu, protein nabati ini lebih ringan untuk ginjal dibanding daging merah. Banyak pasien saya yang merasa lebih bertenaga setelah rutin makan tempe bakar atau tahu kukus. Rasulullah SAW pun mengajarkan kesederhanaan dalam makanan, dan tahu tempe adalah contoh makanan sederhana tapi penuh manfaat. Konsumsi 3-4 potong setiap hari dapat membantu menjaga kekuatan otot dan kesehatan jantung. 2. Ikan laut. Ikan laut seperti salmon, sarden, atau kembung mengandung omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung dan otak. Lansia yang sering makan ikan terbukti memiliki risiko lebih rendah terkena stroke dan demensia. Saya teringat seorang pasien lansia pria yang dulunya sering lupa nama cucunya. Setelah membiasakan makan ikan 2 kali seminggu, daya ingatnya perlahan membaik. Omega 3 juga membantu mengurangi peradangan sendi sehingga gerakan tubuh lebih ringan. Cara terbaik adalah mengolahnya dengan cara dipanggang atau direbus, bukan digoreng. Bapak dan Ibu bisa memulai dengan 1 porsi kecil 2-3 kali seminggu. 3. Telur-telur adalah makanan murah namun kaya gizi. Putih telurnya mengandung protein berkualitas tinggi, sementara kuning telurnya mengandung kolin yang sangat baik untuk fungsi otak dan daya ingat. Seringkali lansia khawatir kolesterol dari telur. Padahal penelitian menunjukkan 1 butir telur per hari masih aman dan justru menyehatkan bila diimbangi dengan sayur dan buah. Saya ingat Pak Slamet 72 tahun yang sering merasa lemah. Setelah saya sarankan sarapan telur rebus setiap pagi, beliau merasa lebih bersemangat
dan bisa berjalan lebih jauh saat jalan pagi. Telur rebus atau dadar tanpa minyak berlebih adalah pilihan yang ideal. 4. Delima buah pomegranate. Delima dikenal sebagai buah yang disebut dalam Al-Quran penuh berkah dan manfaat. Buah ini kaya antioksidan yang melindungi pembuluh darah, mencegah penyumbatan, dan menjaga jantung tetap kuat. Rasanya segar manis dan sedikit asam, cocok untuk lansia yang sering kehilangan nafsu makan. Saya pernah melihat seorang nenek berusia 75 tahun yang rutin minum jus delima. Tekanan darahnya lebih stabil, kulitnya cerah, dan semangatnya luar biasa. Mengonsumsi setengah buah delima atau segelas jus segar seminggu 3 kali sudah cukup untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. 5. Pisang-pisang sangat baik untuk lansia karena kaya kalium yang membantu mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan otot. Kandungan seratnya juga mencegah sembelit masalah umum di usia lanjut. Saya teringat Ibu Nur 68 tahun yang sering mengalami kram kaki malam hari. Setelah rutin makan pisang setiap sore, keluhannya berkurang drastis. Pisang juga memberikan energi cepat cocok untuk camilan sebelum beribadah atau berolahraga ringan. Cara terbaik adalah dimakan langsung atau dibuat smoothie dengan susu rendah lemak. Hindari gorengan pisang karena minyaknya justru berbahaya. 6. Sayuran hijau, bayam brokoli, kangkung sayuran hijau adalah sumber serat, vitamin K, kalsium, dan zat besi. Semua itu penting untuk menjaga tulang kuat, darah sehat, dan otak tetap tajam. Bayam kaya zat besi yang mencegah anemia, brokoli mengandung sulforafan yang melindungi dari kanker, dan kangkung membantu tidur lebih nyenyak karena kandungan magnesiumnya. Seorang pasien saya yang dulu sering merasa pusing karena anemia, setelah rutin mengonsumsi bayam 3 kali seminggu, kondisinya jauh lebih baik. Sayuran hijau sebaiknya dimasak dengan cara ditumis ringan atau direbus sebentar agar kandungan gizinya tetap terjaga. 7. Yogurt adalah sumber probiotik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi lebih baik, daya tahan tubuh lebih kuat, dan pikiran lebih segar. Kandungan kalsiumnya juga memperkuat tulang dan gigi. Lansia yang rutin mengonsumsi yogurt memiliki risiko lebih rendah terkena osteoporosis. Saya merekomendasikan yogurt tanpa gula tambahan karena versi manis justru bisa menaikkan gula darah. Sajikan yogurt dengan buah segar seperti pisang atau stroberi sehingga rasanya lebih nikmat sekaligus bergizi. 2 hingga 3 sendok makan yogurt per hari sudah cukup untuk menjaga kesehatan usus lansia. 8. Kacang almond and kenari. Kacang almond dan kenari kaya akan lemak sehat, vitamin E, dan antioksidan. Vitamin E sangat penting untuk menjaga otak tetap tajam dan memperlambat penuaan sel-sel saraf. Saya pernah menyarankan seorang pasien lansia untuk ngemil segenggam almond setiap pagi. Setelah beberapa bulan, ia merasa lebih jarang lupa dan tidurnya lebih nyenyak. Namun, ingat Bapak dan Ibu, kacang tetap tinggi kalori. Konsumsi secukupnya sekitar segenggam kecil per hari sudah cukup memberi manfaat. Pilih kacang yang dipanggang tanpa garam, bukan yang digoreng atau dilapisi gula. 9. Kunyit-kunyit sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional. Kandungan kurkumin di dalamnya bersifat antiinflamasi dan antioksidan, sehingga sangat baik untuk mencegah radang sendi, memperkuat otak, dan melindungi jantung. Saya sering menyarankan lansia untuk menambahkan kunyit dalam masakan atau membuat minuman kunyit hangat dicampur madu. Ada seorang pasien yang dulunya sering mengeluh nyeri lutut. Setelah rutin minum kunyit hangat,
3 kali seminggu keluhannya berkurang dan ia lebih leluasa berjalan ke masjid. Kunyit bukan hanya rempah, tapi juga obat alami yang bisa memperpanjang kualitas hidup di usia senja. 10. Kurma. Kurma buah yang sangat dicintai Rasulullah SAW adalah sumber energi alami. Kaya serat zat besi dan mineral penting. Kurma mampu menjaga gula darah tetap stabil sekaligus memberi tenaga instan. Lansia yang makan 3 butir kurma setiap pagi akan merasa lebih segar dan bertenaga. Selain itu, kurma juga membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi sembelit. Saya selalu menekankan bahwa mengonsumsi kurma bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menghidupkan sunnah Nabi. Bapak dan Ibu bisa menjadikannya camilan sehat atau tambahan pada oatmeal dan susu hangat. Inilah 10 makanan terbaik untuk lansia. Semua sederhana, mudah ditemukan, terjangkau, dan tentu saja halal. Dengan mengatur asupan ini, insya Allah, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih segar, dan ibadah semakin khusyuk. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita membahas panjang lebar tentang 10 makanan terbaik untuk lansia, ada satu hal penting yang ingin saya tekankan. Kesehatan bukan datang dari satu makanan ajaib, melainkan dari konsistensi dalam gaya hidup sehari-hari. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, mana yang harus saya mulai dulu? Jawaban saya, sederhana, mulailah dari yang paling mudah dan sesuai dengan kebiasaan Bapak dan Ibu. Jika sudah terbiasa makan nasi dan lauk sederhana, cobalah tambahkan sayuran hijau di setiap piring. Jika sering ngemil gorengan, gantilah dengan kacang almond atau kurma. Jika masih jarang makan ikan, mulailah dengan 1 porsi kecil seminggu. Saya sering melihat perubahan besar dari langkah-langkah kecil. Ada seorang pasien, Pak Amin, 70 tahun. Beliau dulu sering mengeluh lutut sakit dan cepat lelah. Setelah saya sarankan menambahkan tempe pisang dan kunyit hangat ke dalam rutinitas makannya, perlahan kondisi beliau membaik. Kini, beliau bisa kembali aktif ke masjid dan jalan pagi bersama cucunya. Bapak dan Ibu tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa tubuh ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan duniawi, tapi juga ibadah. Dengan makan yang halal, thayyib, dan seimbang, insya Allah bukan hanya tubuh kita yang sehat, tetapi juga hati kita lebih tenang. Jangan merasa perubahan harus langsung besar. Setiap suap makanan sehat adalah investasi untuk hari esok. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat adalah bentuk syukur atas nikmat umur panjang yang Allah berikan. Mari kita renungkan, apa satu perubahan kecil yang bisa Bapak dan Ibu mulai hari ini? Apakah menambahkan 1 buah pisang di pagi hari, mengurangi gula di teh, atau mengganti camilan malam dengan yogurt? Saya percaya bila dilakukan dengan istiqamah, perubahan kecil ini akan membawa dampak besar. Tubuh menjadi lebih kuat, pikiran jernih, tidur nyenyak, dan ibadah terasa lebih ringan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah memberi keberkahan pada umur kita, kesehatan pada tubuh kita, dan ketenangan pada hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.